Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau merasa bahwa nafasmu bukan sekadar udara yang keluar masuk, tetapi ada rahasia besar yang Allah titipkan di dalamnya? Setiap tarikan nafas adalah peluang untuk semakin dekat dengannya, dan setiap hembusan adalah kesempatan untuk melepaskan beban dunia. Ada sebuah kunci tersembunyi, sebuah makam yang hanya bisa terbuka bila engkau benar-benar sadar akan arti nafasmu. Di video ini, kita akan menyingkap tabir tentang kunci membuka makam kurbah dalam satu tarikan nafas. Sebuah rahasia yang dapat mengguncang hatimu, membuatmu merenung, bahkan mungkin mengubah cara engkau memandang hidup. Maka dengarkanlah dengan hati yang terbuka. Jika engkau merasakan getaran dalam jiwa ketika menyimak setiap kata, jangan lupa tinggalkan komentar tentang apa yang engkau rasakan dan tekan tombol like agar lebih banyak saudara kita menemukan jalan menuju kedekatan dengan Allah. Karena siapa tahu satu klik dari hatimu bisa menjadi amal yang membuka pintu cahaya bagi orang lain. Bab 1. Nafas yang menyimpan rahasia. Pernahkah engkau berhenti sejenak, lalu benar-benar menyadari bahwa setiap tarikan nafasmu adalah sebuah keajaiban? Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin nafas berikutnya masih akan hadir. Namun anehnya, manusia menjalani hidup seakan-akan nafas itu tak pernah akan berhenti. Padahal di dalam satu hembusan yang keluar, terkandung rahasia besar yang jauh lebih dalam dari sekadar udara. Nafas adalah tanda, sebuah bisikan halus dari Sang Pencipta yang setiap detiknya hadir tanpa kita minta, tanpa kita bayar, tanpa kita sadari. Bayangkanlah sejenak, bagaimana jika engkau benar-benar mendengar detak nafasmu sendiri, bukan sekadar bunyi paru-paru, tetapi sebagai lantunan yang bergetar dari dalam jiwa. Itulah ayat yang tak tertulis, kitab yang selalu terbuka namun jarang sekali dibaca. Para kekasih Allah menyebutnya sebagai zikir tersembunyi, karena setiap tarikan dan hembusan nafas adalah sebutan namanya yang tidak pernah berhenti, bahkan ketika lidah dan bibir kita terdiam. Ada rahasia yang hanya dimengerti oleh hati yang halus. Satu nafas yang benar-benar sadar, yang diisi dengan ingatan kepadanya, mampu menyingkap tabir yang tak sanggup ditembus oleh 1000 rakaat tanpa kehadiran hati. Itulah mengapa para wali tampak begitu tenang, seolah tidak pernah terguncang oleh badai dunia, karena mereka menemukan samudra kurbah dalam nafas mereka sendiri. Saat orang lain bernafas untuk hidup, mereka hidup untuk bernafas dengannya. Namun sayang, kebanyakan manusia hanyalah pengembara yang lupa jalan pulang. Kita sibuk mengejar angka, harta dan nama, sementara setiap tarikan nafas terus berkurang menuju batas akhir. Kita lupa bahwa setiap hela nafas adalah titipan, dan setiap titipan akan kembali diminta pertanggungjawabannya. Sungguh, betapa meruginya jika seluruh nafas kita terbuang sia-sia tanpa pernah dipakai untuk mendekat kepadanya. Maka disinilah letak rahasianya. Jika engkau berani menghadirkan kesadaran penuh dalam satu tarikan nafasmu, engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ada cahaya yang menyusup perlahan ke dalam dada, ada keheningan yang meruntuhkan ribuan kebisingan, dan ada rasa dekat yang begitu nyata, seakan-akan Allah selalu berdiri tepat di sampingmu. Satu tarikan nafas bisa menjadi kunci pembuka makam kurbah, kunci yang hanya ditemukan oleh mereka yang siap menanggalkan egonya dan berani menyerahkan seluruh dirinya kepadanya. Bab 2. Jalan sunyi para kekasih Allah. Jalan menuju makam kurbah bukanlah jalan yang ramai. Ia bukan jalan yang dipenuhi tepuk tangan, sorakan, atau pengakuan manusia. Sebaliknya, ia adalah jalan sunyi yang seringkali terasa sepi, asing, bahkan menakutkan bagi yang belum mengenalnya. Di sanalah nafas menjadi sahabat paling setia. Ketika dunia terasa begitu bising, ketika manusia menjauhkan diri karena tidak memahami perjalananmu, hanya nafas yang terus setia menemanimu. Tarikan dan hembusannya menjadi tanda bahwa Allah masih memberi kesempatan untuk kembali mendekat meski seluruh dunia berbalik arah. Para kekasih Allah berjalan di jalan ini dengan kesabaran yang luar biasa. Mereka tidak mencari Allah di luar dirinya, tidak sibuk menelusuri langit
atau bumi untuk menemukan tanda-tanda. Mereka justru menundukkan hati, masuk ke kedalaman jiwa, lalu menemukannya di balik setiap hela nafas yang mengalir tanpa henti. Setiap tarikan nafas membawa mereka lebih dalam ke samudera sunyi, dan di dalam keheningan itulah tabir demi tabir mulai tersingkap hingga mereka mendapati kehadiran yang begitu nyata, yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika orang awam bernafas untuk bertahan hidup, para arif bernafas untuk hidup bersamanya. Tarikan nafas mereka menjadi zikir, hembusannya menjadi doa, dan setiap jeda di antaranya menjadi rasa syukur yang tak terputus. Tidak ada kesibukan dunia yang sanggup merampas kesadaran itu dari mereka, karena mereka telah belajar bahwa nafas adalah ziarah. Ziarah yang tidak membutuhkan jarak, tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan kendaraan selain kesadaran yang penuh. Begitu dalam rahasia ini, hingga ada ungkapan yang hanya dipahami oleh mereka yang menapaki jalan ini. Barang siapa mengenal nafasnya, ia akan mengenal Rabb-nya. Karena nafas bukan sekadar fungsi tubuh, melainkan kitab yang tersembunyi. Ia adalah ayat yang tidak tercatat di mushaf, namun selalu terbuka di dada setiap insan. Sayangnya, hanya sedikit yang mau membacanya dengan hati, sementara mayoritas terbuai dalam lalai dan lupa. Maka mengertilah, jalan sunyi ini bukanlah untuk semua orang, tapi untuk siapa saja yang berani. Berani menyingkap ego, berani melepaskan genggaman dunia, berani masuk ke dalam ruang yang sunyi untuk bertemu dengan sang kekasih. Dan di ujung jalan itu ada satu rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang berhasil, bahwa satu tarikan nafas yang penuh kesadaran lebih cepat menghubungkanmu dengan Allah dibanding 1000 langkah kaki di dunia luar. Bab 3. Rahasia dalam tarikan pertama. Sejak pertama kali manusia menghirup nafas di dunia ini, sebuah rahasia besar sesungguhnya telah dimulai. Nafas pertama bukan hanya tanda kehidupan, melainkan juga saksi lahirnya perjalanan panjang menuju asal yang sama, Allah. Saat itu, seorang bayi menangis, bukan semata-mata karena rasa sakit, tetapi karena ruh yang sebelumnya berada di alam kesucian kini memasuki ruang ujian. Tangisan itu adalah gema dari tarikan nafas pertama, sebuah isyarat bahwa sejak detik itu, setiap hela nafas akan menjadi bagian dari sebuah perjalanan kembali kepada Sang Pencipta. Di antara nafas pertama dan nafas terakhir, manusia akan diberi jutaan, bahkan miliaran tarikan dan hembusan. Tetapi yang perlu direnungkan adalah, berapa dari sekian banyak nafas itu yang kita isi dengan kesadaran? Kebanyakan manusia hanya menghirup dan menghembus tanpa pernah benar-benar menghadirkan hati. Mereka menganggapnya sebagai hal biasa, padahal di balik kesederhanaan itulah tersimpan rahasia agung. Nafas bukanlah hal sepele, ia adalah kunci yang jika dipelihara dengan zikir dapat membuka pintu menuju makam kurbah. Para sufi selalu mengingatkan bahwa zikir yang paling tersembunyi adalah zikir nafas. Sebab ia tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak bisa dipamerkan kepada siapapun. Ia murni, senyap, hanya diketahui oleh hati dan Allah. Inilah mengapa para kekasih Allah menekankan pentingnya menjaga nafas dengan kesadaran, karena dalam setiap tarikan yang diiringi zikir, ada cahaya yang masuk ke dalam dada, menghidupkan ruh dan menuntun jiwa untuk semakin dekat. Bayangkan jika setiap tarikan nafasmu kau isi dengan menyebut namanya dalam hati. Engkau tidak perlu menunggu waktu salat untuk merasa dekat, tidak perlu menunggu malam panjang untuk merasakan keheningan, sebab setiap detik hidupmu akan berubah menjadi ibadah yang tidak pernah terputus. Nafasmu menjadi doa yang terus mengalun, meskipun mulutmu terdiam. Inilah senjata rahasia para wali, zikir yang tidak pernah berhenti, bahkan ketika mereka sedang tidur. Dan ketika seseorang berhasil menjaga satu tarikan nafasnya dengan penuh kesadaran, maka tarikan itu bisa menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah hijab tipis antara dirinya dan Allah tersibak, dan jarak yang selama ini terasa begitu jauh mendadak lenyap. Hanya ada kedekatan, hanya ada kehadiran, hanya ada cinta yang tak terbatas. Inilah rahasia besar tarikan pertama yang dijaga dengan zikir. Ia mampu mengantarkanmu menuju makam kurbah yang didambakan setiap jiwa. Bab 4. Hembusan yang membebaskan.
Jika tarikan nafas adalah permulaan, maka hembusan adalah pelepasan. Setiap kali engkau melepaskan udara dari dadamu, sesungguhnya engkau sedang diajari bagaimana cara melepaskan dunia. Namun sayang, tidak banyak yang menyadari. Kita melepaskan udara tanpa pernah benar-benar merelakan, tanpa pernah sadar bahwa setiap hembusan adalah latihan untuk mengosongkan diri dari segala yang fana. Padahal justru dalam hembusan itulah rahasia kebebasan tersembunyi. Bebas dari nafsu, dari ego, dari keterikatan yang membuat jiwa terpenjara. Para kekasih Allah selalu bernafas dengan kesadaran yang dalam. Tarikan nafas mereka dipenuhi dengan cahaya rahmat, dan hembusannya dipenuhi dengan pelepasan keakuan. Saat mereka menghirup, mereka memanggil namanya, dan saat mereka menghembus, mereka menyerahkan seluruh dirinya kembali kepadanya. Dengan cara itu, setiap nafas menjadi perjalanan pulang, setiap hembusan menjadi kepasrahan. Tidak ada satupun yang tinggal, kecuali Allah semata. Jika engkau benar-benar mengamati, hembusan nafas bukanlah akhir, melainkan pintu pembebasan. Ia mengajarkanmu untuk tidak menggenggam apapun terlalu erat, karena segala yang kau genggam pasti akan terlepas juga. Dunia ini sementara, harta akan habis, jabatan akan lenyap, bahkan tubuhmu sendiri akan kembali menjadi tanah. Tetapi nafas, ia terus berjalan, menjadi pengingat bahwa engkau hanyalah tamu di dunia yang singkat ini. Dan ketika engkau belajar untuk menghembuskan dengan penuh keikhlasan, engkau sedang belajar untuk hidup tanpa beban, berjalan ringan menujunya. Bayangkan, jika dalam satu hembusan nafas engkau berkata dalam hatimu, "Ya Allah, semua ini bukan milikku, semua ini milikmu." Maka seketika itu juga hatimu akan terasa lapang. Beban yang selama ini menekan dadamu akan luruh bersama udara yang keluar. Engkau akan merasakan keheningan yang tidak bisa diberikan oleh dunia, sebab hembusan itu telah membawamu pada titik pasrah yang sesungguhnya. Inilah mengapa para arif billah selalu tampak damai, meskipun hidup mereka penuh ujian. Mereka tidak bergantung pada apa yang terlihat, karena setiap hembusan nafas sudah cukup mengajarkan bahwa semua yang ada hanyalah titipan. Mereka bebas bukan karena dunia memberi kelapangan, tetapi karena mereka sudah belajar melepaskan dunia dalam setiap nafasnya. Sungguh, betapa indahnya jika engkau pun mampu menjadikan setiap hembusan sebagai latihan membebaskan diri, hingga akhirnya engkau siap untuk hembusan terakhir. Hembusan yang benar-benar mengembalakan ruhmu kepada Sang Pemilik kehidupan. Bab 5. Nafas sebagai jembatan ke alam gaib. Pernahkah engkau berpikir bahwa nafas yang engkau hirup dan hembuskan bukan sekadar udara yang berpindah? Nafas adalah jembatan yang menghubungkan dua alam, alam jasad yang fana dan alam ruh yang kekal. Setiap kali engkau menarik nafas, sesungguhnya engkau sedang menarik rahmat yang turun dari langit. Dan setiap kali engkau menghembuskannya, engkau sedang melepaskan beban dunia yang menempel pada jiwa. Inilah rahasia yang membuat para wali mampu menyeberangi batas yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Ketika mereka bernafas, mereka tidak hanya menghirup oksigen, tetapi menyedot cahaya ilahi yang menyelimuti semesta. Tarikan itu membawa mereka menembus dimensi yang tak tersentuh panca indera, memasuki wilayah gaib di mana Allah begitu dekat. Dan ketika mereka menghembus, seluruh ego, kesombongan, dan nafsu duniawi dilepaskan hingga yang tersisa hanyalah ruh yang murni. Proses itu terus berulang, nafas demi nafas, hingga hati mereka senantiasa berada di hadapannya. Bayangkan jika engkau mampu menghadirkan kesadaran itu, maka setiap tarikan nafasmu akan menjadi doa yang tak pernah henti, setiap hembusanmu akan menjadi penyerahan diri yang tulus. Engkau tidak lagi hanya hidup di dunia ini, tetapi seakan-akan setengah dari dirimu telah berada di alam lain, alam kedekatan, alam yang dipenuhi cahaya, tempat di mana jiwa tidak pernah merasa sendiri. Inilah maqam qurbah yang dirasakan oleh mereka yang sudah mengenal nafasnya. Sesungguhnya, di balik kesunyian nafas ada sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Ada getaran ilahi yang tak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan jiwa. Saat engkau benar-benar diam, lalu mendengarkan tarikan dan hembusanmu, engkau akan mendapati sebuah irama
yang tidak pernah putus sejak engkau dilahirkan. Irama itu bukan kebetulan, melainkan lantunan cinta dari Sang Khalik yang senantiasa mengingatkanmu bahwa engkau tidak pernah ditinggalkan. Maka sadarlah, wahai jiwa yang sedang mencari nafas yang engkau anggap biasa ini sebenarnya adalah jalan yang luar biasa. Ia adalah jembatan yang menuntunmu melewati kegelapan menuju cahaya. Ia adalah rahasia yang membawamu menembus tabir gaib yang selama ini menghalangi pandanganmu. Dan barang siapa berani menyelami nafasnya dengan zikir, ia akan menemukan sebuah pintu yang selama ini tersembunyi. Pintu menuju kedekatan tanpa jarak, makam kurbah yang selama ini hanya menjadi impian. Bab 6. Detik sunyi dalam satu hela nafas. Ada sebuah rahasia yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani diam. Diam dari hiruk-pikuk dunia, diam dari kebisingan pikiran, diam dari gelombang emosi yang menyesakkan. Dalam keheningan itu, nafas mulai terdengar jelas. Tarikan yang lembut, hembusan yang perlahan, dan jeda singkat di antaranya. Dan di dalam jeda itulah terbentang ruang suci yang jarang dijelajahi manusia. Ruang yang hening, namun dipenuhi kehadiran. Ruang di mana hati bisa menyentuh wajah sang kekasih tanpa perantara. Para sufi menyebut jeda itu sebagai momen fana yang paling berharga. Sebab di detik itu, nafas berhenti sejenak antara masuk dan keluar, seolah seluruh dunia ikut terhenti bersamanya. Tidak ada waktu, tidak ada jarak, tidak ada siapapun. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa engkau sedang berada tepat di hadapan Allah. Betapa banyak manusia menghirup dan menghembus, namun tidak pernah menyadari detik suci di antaranya. Padahal di sanalah pintu terbuka lebar menuju makam kurbah. Jika engkau pernah merasakan keheningan itu, engkau akan memahami mengapa para arif billah begitu betah dalam kesunyian. Mereka tidak mencari keramaian, karena keheningan nafas lebih ramai daripada segala pesta dunia. Di dalam satu hela nafas mereka bisa melihat cahaya yang tidak bisa dilukiskan kata-kata. Helaan itu seolah menjadi bisikan lembut. Aku selalu dekat, lebih dekat daripada urat lehermu. Dan ketika hati mendengarnya, seluruh rasa takut dan gundah pun lenyap. Namun sayangnya, kebanyakan manusia justru lari dari keheningan. Mereka lebih suka menenggelamkan diri dalam kebisingan dunia, karena takut menghadapi sunyi yang begitu jujur. Mereka lupa bahwa justru dalam sunyi itulah Allah bersemayam. Nafas yang hening tidak menipu. Ia mengajarkanmu siapa dirimu sebenarnya. Ia menunjukkan kelemahanmu, kefanaanmu, sekaligus jalan kembali menuju kekuatan yang sejati, Allah. Maka belajarlah untuk mencuri detik itu. Ambillah satu nafas penuh kesadaran, dengarkan tarikan, rasakan hembusan, lalu masuki jeda di antaranya. Disitulah engkau akan menemukan rahasia terbesar dari kehidupan. Jeda itu bukan sekadar hampa, melainkan ruang perjumpaan, ruang di mana engkau bisa menyentuh makam kurbah dalam satu hela nafas. Bab 7. Nafas sebagai cahaya yang tersembunyi. Ada kalanya manusia merasa gelap. Gelap karena dosa, gelap karena putus asa, gelap karena kehilangan arah. Namun para arif billah mengajarkan bahwa di balik kegelapan itu selalu ada cahaya, dan cahaya itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam nafasmu sendiri. Setiap tarikan adalah masuknya nur yang halus, dan setiap hembusan adalah keluarnya debu kegelapan yang menghalangi hati. Siapapun yang menjaga nafasnya dengan zikir, sesungguhnya sedang menyalakan pelita kecil dalam dadanya. Cahaya itu tidak terlihat oleh mata, tapi ia bisa dirasakan oleh hati. Ketika engkau bernafas dengan penuh kesadaran, tiba-tiba engkau akan merasa lebih ringan, lebih damai, seakan-akan ada sesuatu yang menuntunmu dari dalam. Itulah cahaya yang selama ini tersembunyi, nur ilahi yang menuntun ruh, agar tidak terjebak dalam kegelapan dunia. Tidak semua orang menyadarinya, karena kebanyakan terlalu sibuk menatap cahaya luar, padahal yang sejati justru bersinar dari dalam dada. Para wali berjalan dengan cahaya itu. Mereka tidak membutuhkan lampu untuk menerangi jalan hidup mereka, karena setiap nafas telah menjadi lentera. Ketika mereka duduk sendiri di keheningan malam, nafas mereka menjadi sumber cahaya yang tak pernah padam. Dari cahaya itu, mereka bisa melihat kebenaran yang tak bisa dijangkau akal biasa. Inilah mengapa wajah mereka selalu bersinar, seakan-akan ada pelita yang menyala di balik sorot mata mereka.
Jika engkau ingin merasakan cahaya itu, mulailah dari hal yang sederhana. Tariklah nafas dengan perlahan, hadirkan namanya di dalam hati, lalu hembuskan dengan penuh keikhlasan. Lakukan itu berulang, sampai hatimu mulai merasakan kehangatan yang tidak datang dari dunia ini. Itulah isyarat bahwa nur ilahi sudah mulai meresap melalui jalan nafasmu. Jangan abaikan, karena cahaya kecil itu, jika dijaga, akan tumbuh menjadi samudra terang yang menuntunmu menuju makam kurba. Dan pada akhirnya, engkau akan menyadari bahwa tidak ada kegelapan yang benar-benar mampu menutupimu selama engkau masih memiliki nafas. Karena nafas adalah cahaya yang tidak bisa dicuri siapapun. Cahaya itu adalah tanda kasih Allah yang terus mengalir, bahkan ketika engkau lalai sekalipun. Maka jangan biarkan ia padam. Jadikanlah setiap nafas sebagai lentera yang membawamu menembus kegelapan, hingga engkau tiba di hadiratnya dengan hati yang bercahaya. Bab 8. Nafas sebagai samudra tanpa tepi. Bayangkan dirimu berdiri di tepi samudra luas yang airnya tak pernah berkurang, ombaknya tak pernah berhenti, dan kedalamannya tak pernah bisa diukur. Itulah gambaran nafas seorang hamba yang sadar. Nafasnya bukan lagi sekadar udara yang masuk dan keluar, melainkan samudra yang memantulkan cahaya langit. Setiap tarikan menjadi gelombang rahmat, setiap hembusan menjadi aliran ampunan. Siapapun yang berlayar di samudra ini dengan zikir, ia akan menemukan ketenangan yang tidak bisa ditemukan di daratan dunia. Para arif billah menyelam jauh ke dalam samudra nafas ini. Semakin dalam mereka masuk, semakin mereka mendapati keajaiban yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada suara yang berbisik dari dasar samudra. Ada cahaya yang berpendar dari kedalamannya, seolah-olah Allah berbicara langsung melalui setiap tarikan dan hembusan. Bagi orang biasa, nafas hanyalah rutinitas. Tapi bagi mereka, nafas adalah kitab tak tertulis yang setiap halamannya terbuka, berisi rahasia perjalanan menuju kurba. Jika engkau berani menyelam, engkau akan menyadari betapa luasnya samudra ini. Engkau akan merasa bahwa setiap nafas yang kau hirup membawamu lebih dekat, dan setiap hembusan membebaskanmu dari jerat dunia. Semakin jauh engkau masuk, semakin engkau kehilangan rasa memiliki terhadap dunia, karena hatimu mulai dipenuhi oleh samudra cahaya yang tiada bertepi. Dan di saat itu, engkau akan mengerti, dunia hanyalah pantai kecil yang sementara, sedangkan samudra kurbah inilah yang abadi. Namun, tidak semua orang sanggup menyelam. Banyak yang takut tenggelam, banyak yang takut kehilangan pijakan. Mereka lebih memilih berdiri di tepi pantai, bermain dengan pasir dunia, tanpa pernah berani merasakan kedalaman rahasia. Padahal justru di kedalaman itulah engkau akan menemukan mutiara, mutiara makrifat, mutiara cinta, mutiara yang nilainya tidak bisa ditukar dengan seluruh isi dunia. Maka janganlah engkau puas hanya dengan menatap ombak dari jauh. Beranilah melangkah masuk, hiruplah nafas dengan penuh kesadaran, lalu biarkan dirimu larut dalam samudra yang Allah titipkan dalam dirimu. Semakin dalam engkau masuk, semakin engkau akan merasakan bahwa tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi tepi, tidak ada lagi aku yang terpisah. Yang ada hanyalah samudra yang tak berujung, samudra kurba, samudra kedekatan dengan sang kekasih. Bab 9. Nafas yang menyatu dengan zikir. Ada sebuah makam di mana nafas seorang hamba tidak lagi terasa sebagai miliknya. Setiap tarikan dan hembusan seakan bukan berasal dari dirinya, melainkan dari Allah semata. Inilah saat di mana zikir tidak lagi terucap hanya oleh lidah, melainkan mengalir bersama aliran nafas. Nafas berubah menjadi lantunan la ilaha illallah yang tidak terdengar telinga, tetapi berdengung di dalam dada. Pada makam ini, seorang hamba tidak pernah berhenti berzikir, bahkan ketika bibirnya terdiam, bahkan ketika ia sedang tidur. Bayangkan betapa dahsyatnya keadaan itu. Seorang hamba hidup di tengah manusia, tetapi ruhnya senantiasa bergelayut pada cahaya Tuhannya. Ia berbicara, ia berjalan, ia bekerja, namun setiap helaan nafasnya tidak pernah kosong dari nama Allah. Baginya, dunia hanyalah tirai tipis. Ia tetap menjalani kehidupan, tetapi hatinya selalu terikat pada satu pusat. Allah
yang lebih dekat dari urat leher. Inilah yang membuat mereka tenang meski badai datang, karena zikir dalam nafas adalah jangkar yang tidak bisa goyah. Para wali Allah hidup dalam keadaan ini. Mereka telah menukar nafas duniawi mereka dengan nafas yang penuh zikir. Setiap hirupan menjadi asupan cahaya dan setiap hembusan menjadi penghapusan dosa. Bahkan orang-orang di sekitar mereka bisa merasakan kedamaian itu karena getaran zikir dalam nafas mereka memancarkan ketenangan yang menyelimuti siapa saja yang mendekat. Seolah-olah mereka bernafas bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semesta di sekelilingnya. Jika engkau ingin merasakan makam ini, mulailah dari kesadaran sederhana. Tariklah nafas dan bisikan dalam hati namanya. Hembuskan nafas dan biarkan hatimu berkata, hanya engkau, ya Allah. Lakukan terus-menerus hingga perlahan nafasmu terbiasa membawa zikir, seperti sungai yang mengalir tanpa henti. Dan suatu saat, engkau akan mendapati bahwa zikir itu berjalan dengan sendirinya, tanpa perlu lagi kau paksa. Itulah tanda bahwa nafasmu telah menyatu dengan zikir. Dan ketika nafasmu menyatu dengan zikir, saat itulah engkau benar-benar dekat. Tidak ada lagi jarak antara engkau dan Allah. Nafas yang keluar masuk dari dadamu bukan lagi sekadar tanda kehidupan, melainkan tanda kehadirannya yang selalu mengalir di dalam dirimu. Itulah makam kurbah yang sejati, hidup dalam nafas yang berzikir, hidup dalam kedekatan tanpa jarak, hidup dalam cinta yang tidak pernah putus. Bab 10. Satu nafas terakhir, gerbang abadi. Setiap manusia akan tiba pada satu detik yang paling menentukan, saat nafas terakhir dilepaskan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya, tidak ada yang mampu menundanya, tidak ada yang bisa membeli tambahan satu hela nafas. Pada saat itu, dunia akan lenyap dari pandangan, tubuh akan terasa ringan, dan ruh akan beranjak meninggalkan jasad. Namun bagi mereka yang telah belajar menjaga nafas sepanjang hidupnya, hembusan terakhir bukanlah ketakutan, melainkan pintu yang terbuka menuju kurbah yang abadi. Bayangkan, jika sepanjang hidup engkau membiasakan diri untuk menghadirkan Allah dalam setiap tarikan dan hembusan, maka nafas terakhirmu pun akan dipenuhi dengan namanya. Engkau tidak lagi meninggalkan dunia dengan resah, melainkan dengan damai. Nafas terakhirmu akan menjadi zikir terakhir di dunia, sekaligus zikir pertama di alam akhirat. Itulah sebabnya para wali tersenyum ketika ajal menjemput, karena bagi mereka, nafas terakhir hanyalah gerbang menuju pertemuan yang selama ini dinanti. Sungguh, rahasia ini terlalu besar untuk diabaikan. Setiap nafas yang masih Allah titipkan padamu adalah kesempatan, adalah kunci, adalah pintu. Jika engkau lalai, nafas akan berlalu begitu saja, hilang tanpa arti. Namun jika engkau sadar, satu nafas saja cukup untuk mengubah hidupmu. Cukup untuk menyingkap hijab yang memisahkanmu dengan sang kekasih. Dan siapa tahu, mungkin nafas yang sedang engkau tarik sekarang adalah nafas terakhirmu. Maka jangan sia-siakan detik yang ada. Hadirkan Allah dalam tarikanmu, hadirkan Allah dalam hembusanmu, hadirkan Allah dalam setiap jeda di antaranya. Biarkan nafasmu menjadi doa, biarkan ia menjadi zikir, biarkan ia menjadi jembatan yang tidak pernah putus. Dengan begitu, engkau akan berjalan di dunia dengan tenang, dan ketika tiba saatnya engkau melepaskan nafas terakhir, engkau akan melangkah dengan senyum, karena engkau tahu, engkau sedang kembali kepadanya. Dan disitulah rahasia makam kurbah tersingkap dengan sempurna. Satu tarikan nafas yang penuh kesadaran dapat membuka gerbang kedekatan yang tidak pernah tertutup lagi. Tarikan itu adalah awal, hembusan itu adalah pelepasan, dan nafas terakhir adalah kepulangan. Semua hanyalah rangkaian perjalanan nafas yang berawal darinya dan akan berakhir kembali kepadanya. Maka renungkanlah, wahai jiwa yang mendengar, apakah engkau akan membiarkan nafasmu berlalu sia-sia, ataukah engkau akan menjadikannya kunci untuk membuka pintu keabadian? Saudaraku, setiap nafas yang masih kita miliki adalah anugerah. Jangan biarkan ia berlalu tanpa makna. Jadikan setiap tarikan sebagai ingatan kepada Allah dan setiap hembusan sebagai pelepasan dari dunia yang fana. Karena mungkin satu nafas terakhir kita adalah gerbang menuju pertemuan dengannya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika engkau merasakan getaran dalam hatimu,
tinggalkan komentar tentang apa yang engkau rasakan, dan tekan tombol like agar lebih banyak jiwa menemukan jalan ini. Doaku untukmu, semoga Allah menjadikan setiap nafasmu sebagai zikir, setiap langkahmu sebagai ibadah, dan setiap detik hidupmu sebagai jalan menuju ridha-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.